bangsa ini, moga-moga Pak Prabowo bisa memperjuangkannya, umat Islam bisa menuntut. Kalau dibaca sejarah bangsa itu, presiden itu 8 gini: Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, Jokowi, Prabowo. Ada yang lupa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat yang ke-7. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya jika kamu menolong agama Allah sungguh-sungguh, Allah pasti akan tolong kamu, dan Allah akan mantapkan, Allah akan kokohkan, Allah akan teguhkan posisi kamu itu. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, 4 hari yang lalu bangsa ini mengulang kembali peristiwa Hari Pahlawan di Surabaya. 80 tahun Hari Pahlawan. Tetapi saya tengok di TV itu hanya upacara saja, membuang bunga ke tengah laut yang tak ada sunnah, datang ke makam pahlawan, tapi ada yang lupa, nilai-nilai itu lupa. Makanya anak membunuh anak, anak membom masjid udah biasa. Yang dikasih banyak kognitif. Sekolah itu 3, Pak. Kognitif, akal. Afektif, rasa, perasaan. Psikomotor, kelakuan itu. Bahasa awaknya adab, akhlak di atas ilmu. Setinggi apapun ilmu, sepanjang apapun titel, hafiz pun 30 juz, tanpa akhlak tidak ada gunanya. Kata Buya Hamka, pincang kakinya, hitam kulitnya, susah jalannya. Kalau akhlaknya mulia, diangkat oleh Allah. Makanya Allah tampilkan dalam Al-Quran seorang laki-laki, bukan pejabat, bukan bangsawan, bukan nabi, bukan rasul, bukan S3, bukan LCMAG, tapi tukang gembala orang kampung namanya Luqmanul Hakim. 30 juz Al-Quran, 114 surat, Allah tampil ke seorang miskin, kulitnya hitam. Kata Buya Hamka, jalannya agak pincang sedikit. Surat ke-31 namanya Luqman. Ayatnya 34 ayat, Pak. Kalau hari ini ada orang kaya, ada pejabat, ada tinggi sekolahnya, tidak punya adab, tidak ada. Saya baca sekian puluh buah buku, Pak. 80 tahun bangsa ini merdeka. Anak-anak semakin nakal. Ada 4 nilai pahlawan kita itu yang siang ini sudah mulai lupa. Kadang-kadang sengaja dilupakan. Satu, semua pahlawan bangsa ini, satu adalah taat kepada Allah. Pengakuan seorang jenderal yang mula-mula Sudirman, saya TNI yang mula-mula, Panglima yang mula-mula, tak bisa bayangkan di awal merdeka itu
kita nak punya apa-apa. Belum punya TNI, belum punya polisi, melawan Belanda yang hebat, sekutu yang hebat, membom Jepang itu, Jepang dengan fasisnya yang hebat. Kita bisa merdeka hanya satu, Allah di pihak kita. Hari ini kita punya semuanya, Pak. Senjata canggih, KPK, MK, semuanya punya. Di bangsa ini termasuk maling paling banyak di dunia. Ulama sepakat, Pak, 30 juz Al-Quran, ayat yang mula-mula itu menuntut ilmu, Iqra. Tapi mendikdasnya ditangkap KPK. Rukun Islam yang kelima, haji ke Baitullah. Sampai siang ini pun uang haji dimaling. Bukan miliar, triliun, Pak. Pahlawan apa itu? Di pahlawan itu taat kepada Allah. Untuk ayah, anak saya bisa taat, 3I mesti mantap. Kalau tidak gagal. Bisa taat kepada Allah, 3I mantap itu. 1, ikhlas. Tidak ada udang di balik bakwan. Kata Buya Hamka, sekalipun langit akan runtuh, yang hak dibaca, bersilang pun berdiri di kepala, yang hak dibaca juga, Pak. Kadang-kala jadi ulama, jadi ustaz, ada oknum ulama ustaz naik oto Alfat, kadang amplop, kaji melempem. Kata Buya Hamka, sekalipun langit akan runtuh, bersilang pun berdiri di kepala, yang hak dibaca juga. Makanya Buya Hamka masuk tahanan, ujung-ujungnya yang menangkap itu mengemis. Buya, kok mati mbok solatkannya. Yang kedua, iman. Apapun amal tanpa iman tidak sah. Amanu wa amilus solihat. Yakin kita, Pak. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Saat ini banyak orang tua kita di kampung-kampung beramalnya rajin. Habis ngaji diajak makan, menyumbangnya rajin. Tapi tanpa ilmu. Dia bisa berjuang itu menang, bisa taat itu sah di mata Allah, ikhlas, iman, dan ilmu pengetahuan. Kalau tidak ya sia-sia kita. 1. Yang kedua, pejuang kita itu tidak silau dengan dunia, Pak. Saya baca semua, tidak mungkin saya baca semualah. Ada pemimpin bangsa ini, moga-moga Pak Prabowo bisa memperjuangkannya, umat Islam bisa menuntut. Kalau dibaca sejarah bangsa itu, presiden itu 8 gini. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, Jokowi, Prabowo. Ada yang lupa, Pak. Safruddin di Bukit Tinggi. Bisa saya sampaikan, mestinya umat Islam orang Minang meminta Pak Prabowo, seperti Ibu Rama Indonesia, bangsa ini pernah 7 bulan tanpa ada Safruddin, Indonesia tidak ada. Ketika dibomnya Jogja oleh sekutu, Soekarno ditangkap, Hatta ditangkap, tanggal 19 bulan 12 48 di Bukit Tinggi. Safruddin waktu itu, Pak Safruddin itu, Pak, presiden, kepala BI, kemudian beliau menteri keuangan, hidupnya tidak punya apa-apa. Presiden, kepala BI, menteri keuangan, hidupnya miskin. Bung Hatta 11 tahun jadi wapres, habis jabatannya, sewa lampu pun tidak ada lagi, Pak. Hari ini kalau Purbaya sungguh-sungguh, Prabowo sungguh-sungguh, gubernur, bupati, wali kota ditangkap oleh KPK, kama piti di store. Ambo yakin Pak tak kuat kok. Kita doakan, ya Allah Tuhan, oknum pejabat ditangkap oleh KPK itu, dia mengaku ada sekian M, start ke Solo, start ke sini. Kita doakan. Safruddin, kepala BI, presiden, menteri keuangan, hidupnya miskin. Kenapa? Nyo yakin ke Allah, besok di akhirat 1 sen pun akan ditanya. Kalau saya Buya Hamidi meninggal siang ini, dimandikan di Sungai Pua, dikafani, disolatkan, masuk lubang lahat,
Di tengah kebun itu, panjangnya 2 meter, lebarnya 60 cm, kain putih 3 helai, jemaah menyumbangkan, papan bekas cat 3 potong, ditutup. 3 langkah orang pulang, berbunyi sandalnya jemaah itu. Dan langsung datang malaikat Mungkar dan Nakir. Hamidi katanya, siapa Tuhan kamu? Bisa-bisa ayah, mama, inyek lebih lama di situ ketimbang di dunia itu. Jenderal Sudirman tinggal di atas tanah bujang-bujang. 34 tahun beliau meninggal. Jenderal itu Sudirman di bawah tanah sudah 75 tahun. Meninggal tahun 50, Pak. Kapan kiamat? Kapan berbangkit? Kapan berhisab? Kapan syirat? Dan itu wajib diyakini. Kalau kolam mantap, Pak, kita tidak akan silau dengan dunia itu. Saya menengok pidato Dr. Tifa itu, Pak, seorang wanita, Pak. Saya menangis juga, Pak. Kalau sempat saya ditangkap oleh KPK sejak ini, silakan adik-adik lanjutkan perjuangan ini. Kata Furbaya, saya mau silakan. Mau diracun silakan. Saya yakin Allah menjaga saya. Kalau Furbaya nak sekolah pesantren, nak sekolah Timur Tengah, nak sekolah Man, tapi begitu akidahnya kuat, kita sekolah agama, kita kiai, takut mau yang hak, ada yang salah, Pak. Furbaya itu nak sekolah agama, Pak. Tifa itu nak sekolah agama. Tapi dia yakin, Pak, nah bangsa ini harus dipelok, Pak. Nak silau, Pak. Ini kalau ada juga, Pak, yang silau UPT kok. Nak kata gak agama, Pak. Nak silau. Makanya miskin. Yang ketiga, pejuang itu persatuan dan kesatuan. Ada masanya, beda pun agama, beda pun suku, kita bergabung. Ada masanya, lakum dinukum waliyadin. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ada 2 buah suku di sana itu, Aus dan Khazraj. Ada juga Yahudi. Menjaga Madinah ini kita bersama. Pi berakidah, lakum dinukum waliyadin. Bapak, ini saya yakin siapapun kita, setinggi apapun sekolah kita, sebagai manusia, semua kita ada kelebihan, ada kelemahan, Pak. Mungkin dia kaya, menyumbang bisa, jadi imam tidak bisa. Mungkin dia alim, ekonominya dibantu jemaah, sekolahnya dibiayai oleh ustaz. Semua kita itu. Kalau lah mantap, Pak, saya ini manusia butuh orang lain. Sejak ini, sejak ayah saya datang ke dunia sampai mati butuh orang lain. Saya datang ke Melalo itu tahun 65, diambil oleh bidan, dimandikan. Bapak azankan anak Bapak. Masuk TK, masuk SD, sampai ke atas. Besok saya meninggal, dimandi oleh jemaah. Mulai lahir ke dunia sampai mati butuh orang lain. Apalagi bangun bangsa ini, senyum pun butuh kawan. Kalau ayah ini senyum tanpa kawan, ditangkap Pol PP itu. Jadi kan kita kalau bangun bangsa ini, Sungai Puat dibangun di samping taat, di samping hana atau zuhud, kemudian bersatu. Saciuk bayam, stancung basi. Tidak usah kita bangun saya deh. Yang keempat, pejuang kita itu, yang keempat yang saya lupa, arif membaca zaman. Orang kalau taat pada Allah, Pak, tahu dia tuh. Saya tutup khutbah ini karena ini orang agam, Bukit Tinggi, sering ke kota itu. Bapak bisa bayangkan tuh. Orang Nasrani, orang Yahudi, Pak, punya politik yang bagus. Tahun 70-an. Tapi Buya Hamka lebih hebat politiknya karena dia soleh, dia taat, bertahajud tiap malam. Orang Yahudi, dia bikin di Bukit Tinggi itu rumah sakit namanya Immanuel. Di sebelahnya Kodim, di sebelahnya Kapolres waktu itu, di depannya SMA 2 jalan protokol. Dulu, Pak, rumah sakit Immanuel, sini Kodim, sini Kapolres, jalan protokol. Ini namanya rumah sakit stroke, habis lagi sakit otak bawah tahun 70-an.
Buya Hamka karena dia taat bertahajud, makannya halal, soleh. Dia temui Pak Soeharto, Pak. Datang Buya Hamka, ada Pak Harto ke istana itu. Asal ulama yang ikhlas. Temui pejabat, siapapun dia pasti tunduk itu. Coba Pak. Buya ini kodim, buya ini kapolri tidak sah. Assalamualaikum. Sayang dia Pak. Pi ikhlas ya. Tidak ada motif-motif. Kata Buya Hamka, ketua MUI waktu itu, sama Kiai Hasan Basri, mamaknya, mertuanya Jimli Asdiki, ketua reformasi polisi gini. Di Bang Jimli itu mintuonyo Hasan Basri. Kerjanya Sekjen MUI tahun 70. Buya Hamka ketua MUI. Orang Jerman nyo bikin rumah sakit di tengah-tengah. Ada Kapolres, ada Kodim, lapang kantin tu Dia berpolitik, Pak. Buya Hamka lebih hebat politiknya. Pak Harto, saya Buya Hamka. Orang Minangkabau itu punya semboyan adat bahasa di syarak. Syarak bahasa di kitab Allah. Kami bisa baca 3. Nantasure yang tersilat. Saya mohon Buya Hamka, ini Minangkabau, tolong beli rumah sakit itu. Dibeli oleh Pak Harto, Pak, tahun 70-an itu. Dikasih nama rumah sakit Stroke. Waktu Sudomo, wali kotanya Pak Yufri, 2001. Siang ini diganti rumah sakit Otak Bung Hatta itu. Saya yakin tidak banyak tahu orang Minangkabau. Tidak banyak tahu ulama itu. Yang saya baca itu kehebatan memainkan politiknya. Kini pakai ini, Pak. Anak bapak, cucu kita, anak SD, anak SMP lebih tahan main ini. Membaca kitab, membaca buku, membaca fikih, bertahajud setengah jam ngantuk. Main HP 6 jam tahan dia. Buya Hamka tahun 70-an. Nasrani bikin rumah sakit Manuil di tengah kota Bukit Tinggi, di kanannya Kodim dan Kapolres. Buya Hamka lebih hebat lagi. Itu bisa dapat karena bertahajud. Nanti Pak baca-baca ayat surat Al-Muzammil itu, surat 73 Al-Muzammil itu, baca ayat 1 sampai 11. Ya ayyuhal muzammil qumil lail ila qalil. Ai Muhammad, campakkan selimut itu, bangun malam jam 2 jam 3, bertahajud kamu, baca Al-Quran lambat-lambat, tartila. Allah akan kasih kamu kaulan sakila. Kata dia mati itu. Jadi kalau bangsa ini tidak tajam membaca zaman, solat wajib mungkin tak khusyuk. Jabatan disogok, berdukun, makan tak halal, makanya sinyal itu tak tangkap. Moga-moga kalau Bukit Tinggi, Bapak singgahlah. Betapa enaknya Kapolres, Rumah Sakit Bung Hatta gini, Kodim di mukanya SMA 2. Begitu hebatnya Bung Hatta, Pak. Kapan tuh? 52 tahun yang lampau, Pak. Kok Buya Hamka tahu? Allah masih petunjuk. Moga-moga semua kita, Pak, kita punya anak keponakan, tanamkan juga pahlawan itu. Imam Bonjol, Agus Salim berjuang bukan uang, taat kepada Allah. Yang kedua, mbak silau dengan dunia. Yang ketiga, bersatu. Yang keempat, arif membaca zaman. Tahu nantasure faktor ya udil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul basir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar.